Selamat siang dari Grisea, Gading Serpong. Gue nggak tahu Gading Serpong apa Paramount. Dengan Gosen 36. Iya, iya. Yuk. Ya, kembali lagi dengan motovlog Abang Yadut. Ini jaraknya dekat sih, harganya 22.000, bawa paketnya ban. Terus apa ini ya? Oh ya, ini akan ngebahas sedikit mengenai topik yang kemarin aja. Jadi kan kemarin topiknya mengenai investasi bodong tuh. Dan sekarang akan ngebahas sedikit mengenai pinjol, karena kan gua waktu investasi bodongnya pakai pinjol. Jadi boncos 2 kali. Gila emang. Jadi investasi bodongnya hilang, bayar pinjolnya juga harus, ya kan? Terus pinjolnya nipu juga, ya kan? Gila deh pokoknya, double kill lah. Aing teh liar pisan. Gitu. Jadi oke, topiknya ini related sama kehidupan sehari-hari kita nih, yang butuh duit instan, duit cepat, tapi tujuannya kalau bisa sih positif ya. Jadi ini bicara dengan pinjol. Jadi pinjol itu ada dua nih, ada yang illegal sama yang legal. Jadi yang ilegal itu gua nggak tahu dari mana asalnya, tapi ciri-ciri utamanya tidak terdaftar di OJK, itu aja. Yang legal ya karena yang ilegal tidak terdaftar di OJK, berarti yang legal terdaftar di OJK, gitu ya. Oke, di Jumatan orang bubar Jumatan, jadi kemungkinan akan rapat, dan karena gue nonis, jadi gue nggak pergi Jumatan. Ya, yang Jumatan bisa menjalankan aktivitas dengan baik lah ya. Oke, itu. Jadi pinjol itu tujuan utamanya ya, tujuan utamanya adalah mendapatkan uang cepat untuk kebutuhan darurat. Contohnya biaya kesehatan, servis motor, atau kebutuhan anak sekolah. Nggak buat modal judol ya, beda lagi tuh. Atau modal bisnis yang kurang-kurang sedikit bisa lah gitu. Oke, judol itu judol pinjol itu sebetulnya mudah, cuma foto KTP, habis itu ngisi formulir pekerjaan, mau pegawai swasta, wirausaha, apalah itu yang berhubungan dengan diri kalian, ya bisa dimanipulatif juga, gitu. Pokoknya banyak lah, padat sekali, ya itu. Jadi diisi-isi aja, nah, itu gampang banget. Cairnya juga gampang banget, nggak ada jaminan apa-apa ya, nggak ada jaminan apa-apa. Gitu. Ini apa ya, ribut-ribut ya? Taksi online kah? Taksi online, ojol kah atau apa? I'm not sure. Tapi dari tadi sih pas gue lewat sih, kayaknya rame banget. Gitu. Jadi begitu. Jadi pinjol itu gampang banget. Proses cairnya juga nggak lama-lama lah, proses cairnya itu paling enggak
Paling lama 45 menit lah ya. Gitu, jadi ya gampang-gampang aja pinjol itu. Nah, selain dengan kemudahannya, pinjol itu ada plus minusnya guys. Plusnya tadi mudah banget tanpa jaminan, enggak tanpa jaminan. Nah, ya bisa dikibul-kibulin lah data-datanya lah. Nah, lalu apa lagi? Duit cair cepet, nggak pakai ngantri ke bank, nggak ada tetek bengek lainnya, gitu gampang weh. Pokoknya duit cair. Tergantung bohongnya gimana ngisinya. Kalau pendapatannya 50 juta sebulan, saya bisa cair gede. Terus awas, ya tergiur nanti 50 juta. Bener itu, giuran itu adalah setan itu. Ya, sejauh ini ban semua aman, helm aman di bawah. Ya gitu. Jadi hati-hati. Nah, plusnya udah tadi. Sekarang minusnya. Minusnya itu bunganya gede, bro. Tenornya pendek. Tapi itu bisa diarahkan bagaimana kalian mengambilnya. Kalau tujuannya baik-baik aja, disesuaikan dengan pendapatan, ya itu mudah-mudah aja sih. Gitu. Tapi kalau yang mau minjem gede terus kebutuhannya buat berfoya-foya, gue saranin jangan deh, jangan. Loh, lu kok ngambil bang? Iya karena gue tadi pikirnya investasi dapat duit. Kalau gue kan pikirannya investasi, bukan berfoya-foya. Gitu. Karena bodong jadi nanggung resiko itu. Nah gitu. Kesalahannya gue itu cuma satu. Karena gue ada yang pinjemnya cepet. Itu 1 bulan. Ternyata belum 1 bulan gue dibodongin sama investasi itu yang gue maksud di sebelumnya. Itu ya. Terus kalau gagal bayar itu ada bunga 0,5%. Itu denda gagal bayar itu denda. Jadi bunganya berlipat-lipat. Jadi kalau bisa selesaiin dengan baik dan benar. Terus kalau yang ilegal, biasanya data lu disebar, lu akan dikirimin debt collector, tapi nggak datang sih. Debt collectornya nggak datang, cuma debt collectornya itu akan neror lu, neror keluarga lu, karena mereka bisa ngambil data kontak dari handphone lau itu. Jadi hati-hati aja ya kalau ketemu pinjol yang ilegal. Kalau yang legal sih nggak ada masalah sih, tapi bunganya sih gede-gede banget gitu, bunganya gede kayak bunga rapresia. Bukan rapresia ya. Jadi begitu ya guys, jadi pinjol itu perlu diwaspadai lah intinya. Kalau sampai salah ya shock lah. Jadi summary-nya gimana? Wah cepet banget ini motovlognya hari ini. Enggak sih. Oke guys, ini ada di Jalan Raya Legok. Kalian belum pernah main ke Tangerang, ini Jalan Raya Legok. Depan itu ada patokannya Rumah Sakit Siloam, tapi bukan Lipo Karawaci ya. Ini Siloam Legok ya. Jadi di sini tuh ada 2 Siloam. Siloam Hospitalnya ada 2.
Harga yang Legok ini kelapa 2 sih bilangnya. Kalau yang di sana itu di Karawaci. Nah, di belakang sini nih, di belakang ini tempat anak gue sekolah tiap pagi nih. Gue ngantar dia sekolah tiap pagi, Senin sampai Jumat gue ngantar dia sekolah di sini. Di SMA negeri. Kepala 2, kelapa 2. Gitu. Jalannya sih enak, lumayan, tapi kalau kalian tahu Stadion Indomilk Arena itu yang ada di Tangerang, ya itu ini jalannya lewat sini. Jadi lewat sini lah. Di sini juga banyak transformer. Kalau sore gitu atau siang-siangan gitu transformer banyak banget. Apalagi malam. Malam itu nempel semua itu transformer, truk tanah terutama. Juga angkot masih banyak di sini di Tangerang. Di sini salah satu biang kemacetan juga pertigaan ini yang mau ke Kelapa 2, ke Karawaci, sama ke Legok. Ngantuk gue. Nggak ngantuk sih, lelah aja. We are family. Ada lagunya tuh. By the way, siapa yang nyanyi ya? Nah, denger saya. Gitu. Ya, guys. Nah, ini Islamik nih. Sebelah kanan tuh perumahan Islamik. Jadi tempat yang cukup ikonik di Karawaci ini, patokannya. Nah, ini kita ke arah Lipo Supermall. Nah, kalian bisa lihat kan tuh ada PH, Universitas Pelita Harapan. Gitu. Oke, summary dari pinjol. Kalau udah bicara pinjol, pinjaman, hati-hati, lihat dulu itu legal atau enggak. Kalau tidak legal, langsung. Kalau legal ya boleh-boleh lah, tapi tetap ya ingat bunganya besar. Kalau ada alternatif lain butuh pinjaman, pinjam keluarga, atau kalau ada usaha yang sudah berjalan 6 bulan, bisa pinjam KUR BRI, itu bunganya kecil sekali, 7% setahun, tergantung kebutuhan, tergantung nominal peminjamannya, itu ya. Mau BRI ke mau Mandiri. Kalau ojol belum bisa KUR ya, dari informasi yang gue dapat. Tapi kalau ojol punya rumah, sertifikat, ya bisa. Tapi tetap nggak bisa kalau di BUMN. Harus punya usaha. Kalau di swastanya kayak BRI, BPR bisa. Minimal pencairan 100 juta. Gitu. Oke, lanjut. Pinjol. Pinjol itu bunganya gede, lu gagal bayar bunganya berlipat-lipat,
Hmm, nomor kontak semua diteror. Gua nggak yakin sih. Tapi setelah itu, lu akan ditelepon terus. Limit lo naik lah, sisa sisa pencairan lo masih ada lah. Apalah, lu akan diganggu juga sih, meskipun itu bukan tagihan juga. Pokoknya lu akan diganggu dah. Intinya kayak punya pertama kartu kredit, begitu diteleponin sama customer service, kayak lu cair BCA gitu kartu kreditnya, ntar ada Sigla lah, ntar ada DBS lah, wah whatever lah itu, pokoknya banyak lah nelponin lu kayak orang penting aja, padahal limitnya cuma 5 juta. Asu emang. Tapi nggak apa-apa, yang kalau bisa berpikir masih bisa dapat aja sih, bagus bagus aja. Dapat penghasilannya oke ya silahkan. Komentar ya buat yang kelibet pinjol kayak gue, komentar cerita lah sedikit lah gitu. By the way sih, gue sih ada dewa penolongnya sih, jadi gue waktu mau bayar semua tuh asli gue bingung banget sih, gue nggak punya duit, angkanya puluhan juta sih. Wah ribet lah, asli ribet banget. Tapi belum mau bunuh diri ya bro. Belum mau bundir gue masih bisa berpikir untuk cari pinjaman. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhannya ada yang minjemin lah kayak gitu. Tapi gue harus cicilan 100 a day ya gitu. Jadi ya begitulah ya. Oke, jadi begitu guys, kalau pinjol hati-hati aja. Kalau mau bahas apa lagi nih? Mau bahas kartu kredit. Komen ya. Ntar gue kasih tahu caranya, cara perhitungannya, bukan perhitungannya, cara maininnya gimana. Bukan mainin secara konotasi negatif. Penggunaannya harus tetap juga secara hati-hati ya, sama aja. Namanya pakai duit orang, tetap aja ada bunga berbunga. Ya, atau ini, gue sih mau bahas topik besoknya itu galbay. Jadi gagal bayar. Jadi kalau lu gagal bayar, misalnya pinjol pinjol lu gede banget gitu, terus lu gagal bayar, nah, itu ada apa dengan gagal bayar? Ada siapa di gagal bayar itu? Salah lagi, salah lagi kan gua. Nanti kalau ke bingung salah mulu, bingung gua. Lewat lagi gangnya. Gue seneng banget cara bingung daripada ke kampung besar, besar gitu. Ini bingung ya guys. Kalau tadi kan kita lewatin Lipo Super Mall tuh. Salah lagi. Asap. Guys. Oke guys, jadi gitu aja guys. Ya kalau punya pengalaman yang sama, komen-komen lah ya. Gitu. Jadi itu aja. Untuk topik berikutnya udah gua sampaikan tadi. Terus ya udah. Oke, jangan lupa share, komen, like, tonton, cepetin juga nggak apa-apa. Terserah lu lah semua. Tolong bantu supaya channel gue bisa berkembang. Jadi gue seperti tujuan utamanya ya unek-unek aja lah, sambil cerita-cerita yang related sama kehidupan kita lah ya gitu. Jadi gitu. Itu ya tolong dibantu lah ya, biasanya dapat monetarasi aja.
Dia dapat monetisasi, saya teh dibantu atuh. Orangnya teh nge-share kedengeula ya. Lihat bisa. Gang Batak. Oh, jauh. Sedang lah, sedang full. Ya, gitu aja. Oke, sampai jumpa di topik motovlog berikutnya.